Tes. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat hari terakhir tahun ini adalah waktu untuk mengenang kembali kasih Tuhan dalam perjalanan hidup setahun ini, dalam suka dan dukanya. Kalau kita berada pada detik-detik akhir tahun, semua karena Tuhanlah yang memberi kemenangan. Mari kita bersyukur untuk semua hal itu. Kita bangkit berdiri bersama-sama melakukan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Saudara-saudara, ibadah kunci tahun 2022 ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai saudara. Sejahteralah kita sekalian. Mari bersama kita melakukan Kidung Jemaat 332, Kekuatan serta Penghiburan.
Mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kita melakukan sekalipun diriku, PKJ 277 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa orang yang menggemar dan caranya tak merinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Kita masuk dalam akta pengakuan dosa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ada begitu banyak dosa kami, seperti kecongkakan, kejahatan, kebencian akan kebenaran, dan permusuhan terhadap Tuhan. Kami hanya tahu bersyukur ketika mendapat berkat, tetapi mengeluh ketika bencana menimpa. Kami tidak mampu melepaskan diri kami dari ikatan dosa ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu dalam keterbatasan diri kami. Kami memohon pengampunan kami. Ini kami Tuhan, ampunilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk di dalam penyesalan, berita anugerah dinyatakan kembali. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Amin. Lantai ketuanku, kita lakukan bersama-sama NJNE 11 ayat 1 sampai yang kedua.
Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita mengapresiasi anugerah dan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita melalui persembahan. Namun sebelumnya kita dengarkan nats persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyi dari SGT 59, Tangyara Kasugiran. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kepada-Mu lah kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang telah nyatakan kepada kami. Lewat persembahan kami pada malam hari ini Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami, di mana kami masih Kau sempatkan untuk memberikan persembahan ini. Baik yang kami bawa melalui pundi-pundi persembahan, maupun melalui kotak pembangunan dan ungkapan-ungkapan syukur dari keluarga. Kiranya semuanya ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Begitupun yang masih sisa kepada kami semua, Engkau berkati pula ya Tuhan, sehingga dapat kami pergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini doa syukur kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Kita melakukan PKJ 274, pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupku singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupku, hanya kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hidup dan tolonglah yang berteduh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai yang mendasari ibadah kunci tahun atau tutup tahun pada malam ini. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Inilah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang sungguh datang bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kasih-Mu yang terus menuntun kehidupan kami hingga malam ini. Kami berada di penghujung tahun 2022. Kami datang bersyukur untuk kemurahan dan kasih-Mu telah menuntun dan menopang kami semua di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Suka duka kami jalani, menangis dan tertawa kami jalani, sakit dan sehat kami jalani. Namun dalam itu semua kami terus menikmati pemeliharaan Tuhan sehingga kami boleh ada malam ini. Firman-Mu akan mendasari ibadah kami. Ya Allah Rohul Kudus, berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini, dan hamba-Mu juga dapat memberitakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 20. Mazmur 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya secara berbalasan. Seperti biasa, kita akan membacanya berbalasan mulai dari ayat 2. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Mereka rebah dan jatuh. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca malam ini. Dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Selamat malam, shalom. Saya kira kita yang hadir pada malam hari ini sungguh bersyukur. Kasih dan pimpinan Tuhan menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita di tahun ini. Sehingga tema kita malam ini adalah sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan. Sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan. Di tahun 2022 ini kita jalani kehidupan kita ada 12 bulan. Ada 365 hari. Dan 365 hari ini adalah hari yang terakhir kita jalani kehidupan kita di tahun ini. Kalau kita merenungkan kehidupan kita sepanjang tahun ini, saudara-saudara, ada banyak hal yang kita dapat lihat, yang dapat kita ingat, yang dapat kita kenang. Suka dan duka kita jalani. Ada kadang kita berada dalam pergumulan yang berat, masalah yang berat. Kita dalam mengalami kelemahan tubuh, kita sakit. Kita mungkin ada kecewa, kegagalan dan sebagainya. Namun di tahun ini juga kita dapat melihat dan menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita sehingga kita boleh ada hingga malam ini. Sehingga mau mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa sepanjang tahun ini memang ada pergumulan. Sepanjang tahun ini kita mengalami masalah yang pelik. Ada beban kehidupan, ada kekecewaan. Tetapi semua itu melebihi kasih Allah, melebihi dari semua yang kita alami dalam pergumulan itu, sehingga kita tetap ada hari ini. Ya, kalau kita mengenang kehidupan kita bersama saudara-saudara, saya mengenang kehidupan saya, ada banyak hal yang kadang membuat kehidupan kita merasa cemas, khawatir, merasa tidak berdaya. Ada banyak hal yang mungkin mengecewakan kehidupan kita. Namun kita bersyukur bahwa saya ada malam ini, saudara ada malam ini, karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan terus memimpin kehidupan kita. Sehingga kita mau mengatakan seperti yang dikatakan Daud di dalam pembacaan ini, sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan kepadaku. Ayat 7. Sekarang aku tahu
bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Mengapa ini dikatakan Daud? Ia sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin kehidupannya. Ia dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh. Banyak orang yang memusuhi Daud. Tetapi ketika ia diberikan kemenangan dan mampu melewati semua itu, Daud kemudian mengaminkan, sekarang aku tahu. Ku tandai totemu puang. Ku momibenna ika pataloan. Kemenangan di atas semua pergumulan itu. Luar biasa ini saudara-saudara. Dikatakan bahwa orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Mereka punya kekuatan besar, kereta dan kuda. Tetapi Daud mengatakan, tetapi kita bermegah dalam Tuhan. Jadi orang lain mengandalkan harta benda, kekuasaan, kekuatan yang dimiliki, kereta, mengandalkan kuda. Ini dipakai dalam peperangan untuk menaklukkan bangsa lain. Tetapi Daud mengatakan, tetapi aku ini bermegah hanya mengandalkan Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita dapat memperhadapkan kehidupan kita kepada Tuhan malam ini. Kita telah menjalani kehidupan kita 365 hari. Banyak hal yang kita jalani sepanjang tahun ini. Ada yang mungkin sakit, gagal dan sebagainya, tetapi malam ini kita mau mengatakan kita bisa melewati semua itu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepadaku. Amin. Tuhan memberi kemenangan kepada kita malam ini. Luar biasa kasih Tuhan memimpin kita. Orang mungkin mengandalkan yang ada padanya, kekuatan, mengandalkan harta benda dan sebagainya. Tetapi dalam menjalani kehidupan kita di tahun ini, yang kita andalkan hanyalah Tuhan. Demikianlah kemenangan akan terus diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Malam ini saudara-saudara, kita hadir mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan. Malam ini juga kita datang mensyukuri dalam ibadah kita perjamuan kudus yang akan kita laksanakan. Perjamuan kudus ini mau mengatakan kepada kita bahwa Ia ada. Ia tetap hadir dalam kehidupan kita hingga saat ini. Dan perjamuan kudus ini menyatakan bagaimana Tuhan telah berkorban dan mengasihi kita. Ia yang telah menuntun kita sepanjang tahun ini. Ia pun yang akan menuntun kita untuk menyongsong hari baru di tahun yang baru. Perjamuan kudus ini akan memberikan kita kekuatan dan semangat, bahkan kesehatan jasmani buat kita, kesehatan iman bagi kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Sehingga kita terus akan berkata, sekarang aku tahu Tuhan, malam ini aku tahu Tuhan, Engkau terus memberi kemenangan kepadaku. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam saat teduh. Kita merendahkan diri kita di hadirat Tuhan malam ini. Merendahkan hati kita serendah-rendahnya, kehidupan kita serendah-rendahnya. Betapa kasih Tuhan memelihara dan memimpin kita tahun ini. Ada banyak karya Tuhan bagi kita, menuntun kita dalam keluarga, menuntun kita secara pribadi.
Sehingga kita juga mau mengatakan, sekarang aku tahu Tuhan, dari setiap pergumulan yang kita hadapi tahun ini, tantangan penderitaan, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan. Tuhan ada memimpin kehidupan kita. Engkau memberikan kemenangan kepada kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, jikalau tidak ada halangan maka perjamuan kudus akan kita laksanakan malam ini. Nah saudara-saudara, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap kita lakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaan-Nya kepada kita. Melalui perjamuan kudus ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus oleh pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari segala sumber kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita nampakkan dalam kehidupan kita melalui perkataan dan perbuatan. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu malam ini. Engkau mempersilakan kami untuk melihat dan merasakan betapa baiknya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya kami. Engkau tahu di antara kami ada yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Juga ada di antara kami yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita, bersyukur serta berlimpah kegembiraan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami pula terbagi. Kuatkanlah persekutuan kami dan keyakinan kami lewat perjamuan kudus ini, bahwa Tuhan sungguh menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Di dalam perjamuan kudus ini kami akan memperoleh kekuatan iman, bahkan jasmani, dikuatkan dan disehatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita melakukan, ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita melakukan mari masuk, masuk hatiku ya Yesus. Mari masuk
Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan telah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan namanya, mengagungkan kebesarannya atas kasih-Nya dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, kita akan berdoa dan sekaligus kita akan berdoa syafaat. Dalam doa syafaat kita pada malam ini, ada beberapa keluarga yang bersyukur atas ulang tahun. Yang pertama, Bapak Penatua Paulus Patu, dan juga anak dari Bapak Diaken Jemi, anak kekasih Nail yang berulang tahun, juga yang berulang tahun yakni Natalia Deriska Gita. Ya, ini anak saya. Juga bersyukur atas ulang tahun keluarga Yunus Kamisi, atas ulang tahun anak kekasih Deskri dan Delvi. Jadi kita bersyukur atas anak kekasih yang berulang tahun, saudara kekasih. Bahkan sepanjang minggu ini yang berulang tahun yakni Mama Ika, Papa Ika, dan juga Ranna. Lalu kemudian Pak Yenci dan Pak Erwin. Itu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Marilah saudara-saudara kita akan berdoa syafaat, dan dalam doa syafaat ini masing-masing akan diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Gunakanlah kesempatan itu untuk menyampaikan kerinduan-kerinduan, harapan-harapan kepada Tuhan. Dalam doa syafaat kita, masing-masing diberi kesempatan untuk berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, memberikan kami waktu yang baik, waktu yang indah bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami, materekan dalam hati kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang telah kami terima malam ini. Kiranya menguatkan iman kami dan persekutuan kami dengan Tuhan, menjadi kekuatan dan bekal kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih perjamuan kudus telah kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berdoa untuk Paulus Patu, Tuhan kiranya memberkati dan memberi kekuatan kesehatan yang baik kepadanya. Berdoa untuk anak kekasih kami Nail, juga Natalia yang berulang tahun. Tuhan akan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan yang baik, diberkati dalam pendidikan dan diberkati di dalam pertumbuhan. Juga bersyukur ulang tahun Deskri dan Delvi. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati di dalam masa muda mereka, menjadi kebanggaan dan memberi sukacita dalam kehidupan keluarga, bahkan gereja-Mu. Juga kami berdoa kepadamu Tuhan yang berulang tahun Mama Ika, Papa Ika, Ranna, Pak Yenci, Pak Erwin. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, mengaruniakan kekuatan dan kesehatan yang baik, hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan mereka, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu terus memimpin mereka segenap hidupnya. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi yang sakit, Nenek Tasia, Katrin, Mak Dede. Tuhan kiranya memberkati
dalam perawatannya agar dipulihkan dan disehatkan kembali. Berdoa untuk baptisan kudus yang akan kami laksanakan besok. Tuhan, Engkau memberkati orang tua, memberkati anak-anak yang akan dibaptis, kiranya boleh berjalan seturut dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Berdoa untuk pemilihan majelis gereja untuk tahun depan. Tuhan, kiranya memberkati pemilihan majelis gereja sehingga berjalan seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan semata. Terima kasih Bapa di surga. Di malam ini kami semua diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mungkin ada harapan-harapan kami, ada kerinduan di dalam hati kami kepada Tuhan. Ada harapan-harapan yang kami mau sampaikan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Maka malam ini Tuhan, semua akan menyampaikan doa dan harapan itu. Sendengkanlah telingamu Tuhan bagi doa yang akan disampaikan oleh setiap hati, oleh setiap pribadi kepadamu malam ini. Dengarkanlah ya Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa dan harapan-harapan kerinduan dari jemaat-Mu malam ini. Engkau Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Kepadamu lah Tuhan setiap pribadi malam ini menyampaikan doa dan harapan mereka. Ya Allah Roh Kudus, dengarkan setiap doa dan harapan kami. Ya Allah Roh Kudus, berdoa juga kami. Berdoa juga untuk kami. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan terus menikmati sukacita dan damai sejahtera-Mu. Setiap pribadi yang berdoa Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkannya dan akan menyatakan semua harapan-harapan dan kerinduan itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan lalui. Kami akan menikmati tahun baru. Layakkan kehidupan kami Tuhan, menikmati tahun baru itu. Dan sepanjang tahun itu kami memohon kasih-Mu dan berkat-Mu memelihara kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami. Inilah doa dan pengharapan kami kepadamu malam ini. Dengarkan doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari ini, Sabtu 31 Desember 2022. Pelayan firman hari ini adalah Bapak Pendeta Gideon Tulak, Sarjana Teologi. Kepada Bapak Pendeta diucapkan terima kasih atas pelayanan firman dan juga perjamuan kudus yang telah dilaksanakan. Semoga Tuhan tetap memberkati dalam tugas pelayanan dan dalam keluarga. Persembahan masuk pada minggu lalu, pundi 1 808.000, pundi 2 517.000, pundi 3 466.000,
Pundi 4 343.000. Kolekte ibadah pemberkatan nikah 184.000. Lelang 980.000. Kolekte persembahan khusus pernikahan 349.000. Kolekte persembahan khusus keluarga Sidi 1.447.000. Surat baptis dan Sidi 600.000. Amplop bulanan 110.000, amplop tahunan 40.000. Ucapan syukur yang masuk hari ini 1.550.000. Persembahan Natal sektor pelayanan timur 431.000. Pundi Palungan 375.000. Persembahan Natal keluarga 253.000. Jumlah uang masuk 8.453.000 rupiah. Hadir dalam ibadah minggu lalu laki-laki 112 orang, perempuan 147 orang, jumlah 259 orang. Ucapan syukur yang masuk hari ini yang pertama dari keluarga Bapak Penatua Paulus Patu bersyukur atas ulang tahun, persembahan syukur sebesar 300.000. Yang berikut dari keluarga Diaken Jemi atas ulang tahun anak kekasih Nael, persembahan syukur sebesar 50.000. Yang berikut dari keluarga Bapak Yunus Kamisi bersyukur atas kesehatan dan ulang tahun anak kekasih Deskri dan Delvi, persembahan syukur sebesar 1 juta ditujukan untuk pembangunan 500.000 dan untuk jemaat 500.000. Dan yang terakhir dari keluarga Bapak Keira bersyukur atas ulang tahun anak kekasih Keira yang ke-11 tahun, persembahan syukur sebesar 200.000. Kota pembangunan minggu lalu 1.064.000. Penyampaian yang pertama, ibadah tahun baru sekaligus baptisan kudus akan dilaksanakan besok 1 Januari 2023. Ibadah dimulai pukul 10 pagi. Yang berikut, ibadah Natal Pemuda Tondok akan dilaksanakan pada hari Senin 2 Januari 2023 pukul 18 atau jam 6 sore. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Selamat malam, shalom. Tes 1 2. Ya. Ya, mengambil kesempatan dulu untuk menyampaikan ya slide-nya. Apresiasi kepada panitia pembangunan. Ya. Untuk itu disilakan kepada ketua pembangunan untuk maju di depan. Ya. Dan juga sekretaris pembangunan dan bendahara pembangunan. Ya. Ada banyak capaian kita di tahun ini. Kita sungguh bersyukur atas kerja yang telah dibuat. Dan inilah bentuk penghargaan dan apresiasi yang akan diberikan kepada ketua pembangunan, bendahara, dan sekretaris. Disilakan pertama untuk ketua. Ya. Satu-satu. Ya, Ibu Nona kasih ya. Yang di atasnya. Ya, ini kita berikan sebagai bentuk apresiasi. Tepuk tangan dulu semua. Tuhan memberkati. Ya. Ketua. Sekarang sekretaris. Silakan. Oh ya, foto dulu ya. Oke. Ya, silakan Ibu Nona. Inilah sekretaris kita. Tuhan memberkati. Semakin giat dalam pelayanan. Ya, bersalamanlah supaya difoto. Ya. Oke, ya sudah ya, belum? Oke. Ini juga bendahara kita, ini bendahara yang rajin biasa bonceng semen. Datang satu persatu, silakan. Inilah bentuk apresiasi kepada bendahara pembangunan. Ya, ya, di, ya, Tuhan memberkati. Jadi terima kasih kepada ketua, sekretaris dan bendahara pembangunan. Ya, ya. Kemudian juga pada kesempatan ini ada juga bingkisan kasih kepada seluruh majelis gereja sebagai bentuk apresiasi dalam mengakhiri masa tugas
3 tahun yang sudah dijalankan. Untuk itu pertama disilakan untuk maju semua barangkali, ya maju semua. Ya, silakan maju semua di depan di meja perjamuan kudus menghadap ke jemaat, silakan maju semua. Ya, Ibu Nona saya kira tetap di sini maju karena Ibu juga akan menerima bingkisan kasih. Ya, silakan Ibu Pendeta bantu sini Ibu. Oh, mau foto ya. Ya. Oke, semua majlis gereja menghadap ke sana. Ya, Yenci yang akan membantu dan Delvi. Ya, Delvi. Ya, silakan menghadap ke jemaat. Geser yang bagus supaya diambil juga gambar dan fotonya. Oke, silakan tenaga magang juga ada. Ya, silakan. Pertama yang kecilnya dulu. Mana? Sudah ada? Ada yang kecilnya? Ya. Ya, geser-geser ke sini, geser-geser ke kanan, kanan lagi, bertumpu di sudut sana. Oke, terima kasih. Jadi, ya mungkin sekaligus 2 ya, ke depannya, depan. Ya, ini ada hadiah dari ya jemaat lah. Dari Ibu Nona silakan diberikan yang kecilnya, yang besarnya dulu baru yang kecilnya. Pak Dava juga maju, Pak Dava. Maju di samping sana. Ya, tepuk tangan untuk koster kita. Ya. Oke, difoto dulu. Nah, sudah ya. Ya. Oke. Ya, Bapak Penatua Markus. Ya, 2 ya, langsung 2. Terima kasih. Ibu Martina. Diaken Martina, Ibu Ahmadian. Sudah? Ya, Bapak Ujo atau Penatua Robert. Ibu Pralis. Ya, 2 ya. Bapak Paulus Patu. Oh, nanti abang ada foto ya. Oh, masing-masing yang berikan langsung ya. Oke, silakan. Ya. Ya, inilah bentuk apresiasi kepada seluruh majelis gereja yang telah mengangkat tugas pelayanan baik kepada penatua, diaken dan juga tenaga magang dan juga kepada koster kita. Ya. Ungkapan terima kasih, selamat Natal dan dalam mengakhiri tahun baru tahun ini 2022. Cukup jika. Ya. Ya, yang kecilnya mungkin tidak dapat magang. Ya. Yang magang tidak dapat kecilnya. Pak dapat. Ya. Jadi magang itu dapat yang besarnya saja. Ya, yang kecilnya. Ya, Ibu Pendeta barangkali maju juga, mungkin ada. Ibu ada. Ya, Bu pilih saja pendeta. Silakan Ibu Amalia. Jadi kami mau menyampaikan kepada saudara-saudara, rekan-rekan penatua dan dekan, terima kasih untuk pelayanan yang telah dinyatakan selama ini bersama-sama. Ada banyak suka duka kita jalani bersama. Mudah-mudahan dalam tahun depan kita masih menjalani kehidupan pelayanan bersama dalam mengangkat tugas pelayanan kita bersama ke depan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih dan silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita memberikan aplaus untuk semua. Ya, terima kasih. Dalam warta jemaat kita tadi sudah disampaikan bahwa akan ada Natal Pemuda Toraja Tondok yang akan melaksanakan Natal tanggal 2 Januari jam 6 sore
mengundang kepada semua kita untuk hadir dalam merayakan Natal bersama dengan pemuda Tondok Toraya, ya, orang Toraja. Ya, di gereja kita, ya, di sini, di dalam ruangan ini. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Untuk jemaat ada juga nanti, jadi jangan cepat pulang. Ya, tapi mungkin orang-orang yang beruntung, ya, nanti akan disampaikan, nanti ada juga yang akan diberikan kepada jemaat door prize. Apakah namanya door prize? Saya bilang, ya, door prize. Ya, ada, mudah-mudahan Bapak Ibu yang duduk malam ini di sini ada keberuntungan. Ya, sebentar kita akan laksanakan, karena kalau kita laksanakan saat ini terlalu panjang. Ya, sebentarlah kita akan menikmati dan akan dipimpin oleh Yelma nanti door prize itu. Untuk itu saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kita bangkit berdiri. Kita mau mengatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau terus merancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Kita lakukan 2 kali. Kau rancangkan masa
dalam Tuhan, pergilah sambutlah tahun baru dalam keyakinan bahwa bersama Tuhan ada kemenangan. Ia akan siap menghidupi kemenangan Kristus. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur atas ibadah kunci tahun yang telah kita ikuti bersama-sama dan menyambut pelayan firman turun dari mimbar, kita melakukan sayonara sayonara sampai berjumpa lagi.